Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Dewi Ni'amatul Lutfiyah dan juga Susanti akan membahas tentang membangun jaringan lembaga pendidikan modern. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kami akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama, pengertian jaringan. Yang kedua, pengaruh manajemen jejaring sosial pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, membangun relasi antar lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, menguatkan teamwork internal. Untuk itu, akan disampaikan oleh teman saya, Susanti. Di sini kami akan membahas tentang membangun jaringan lembaga pendidikan modern. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari komputer, software, dan jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jika dilihat berdasarkan luas area yang dapat ditinjau atau dilayani jaringan, komputer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya menyakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, adalah sebuah jaringan komputer besar yang mencakup sebuah kota atau sebuah kampus besar. MAN merupakan gabungan dari LAN yang menggunakan teknologi backbone berkecepatan tinggi yang menyediakan layanan ke jaringan yang lebih besar seperti WAN dan internet. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik atau instansi, dan kantor pusat yang berada di dalam jangkauannya. Yang ketiga ini WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Selanjutnya, pengaruh manajemen jejaring sosial pada lembaga pendidikan. Media sosial dalam dunia pendidikan secara fungsinya dikondisikan sebagai bentuk kolaborasi, keramahan, dan kreativitas penggunanya. Kondisi yang terjadi kini, banyak kalangan masyarakat belum menyadari pentingnya kebutuhan sosial, media, dan internet dalam dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran yang baik, dibutuhkan media penunjang yang maksimal, karena dengan adanya media pembelajaran akan lebih memudahkan para pengajar untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada peserta didik. Hasil belajar juga pasti akan berbeda antara adanya bantuan dari media sebagai sumber belajar dengan tanpa adanya bantuan apapun. Seiring dengan perkembangan iptek membawa perubahan yang signifikan khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek, maka sekolah-sekolah harus mampu mengikuti perkembangan agar tidak dianggap gaptek. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa siapa yang terlambat menguasai informasi, maka terlambat pula lah memperoleh kesempatan-kesempatan untuk maju. Diharapkan internet dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar. Jejaring sosial juga memiliki pengaruh positif dan negatif. Di antaranya pengaruh positifnya yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data.
Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keenam, kemudahan untuk bertransaksi dalam berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Di samping pengaruh positif, terdapat juga pengaruh negatif dari jejaring sosial. Motivasi dan prestasi belajar siswa dapat menurun akibat terlalu sering membuka situs jejaring sosial di internet. Hal ini mungkin karena motivasi belajar siswa tersebut juga menjadi berkurang karena lebih mementingkan jejaring sosialnya daripada prestasi belajarnya sendiri. Pengaruh ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aaron Karpinski. Penelitian dari Ohio State University menunjukkan bahwa para mahasiswa pengguna aktif jejaring sosial seperti Facebook ternyata mempunyai nilai yang rendah daripada mahasiswa yang tidak menggunakan situs jejaring sosial Facebook. Dari 219 mahasiswa yang diriset oleh Karpinski, 148 mahasiswa pengguna situs Facebook ternyata memiliki nilai yang lebih rendah daripada mahasiswa non-pengguna. Menurut Karpinski, memang tidak ada korelasi langsung Facebook akan menyebabkan nilai para mahasiswa atau pelajar menjadi jeblok. Namun diduga Facebook telah menyebabkan waktu belajar para siswa tersita oleh keasyikan berselancar di situs jejaring sosial yang tengah populer ini. Para pengguna Facebook mengakui waktu belajar mereka memang telah tersita. Rata-rata para siswa pengguna Facebook kehilangan waktu antara 1 sampai 5 jam sampai 11 sampai 15 jam waktu belajarnya per minggu untuk bermain Facebook. Selanjutnya, membahas tentang membangun relasi antar lembaga pendidikan. Sebagai makhluk sosial, setiap insan membutuhkan adanya komunikasi dengan orang lain dan terjadinya relasi yang baik dalam segala sisi di kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Sebagai pihak yang turut andil dalam melahirkan makhluk yang bijaksana, guru diharapkan mampu menerapkan kemampuan membangun relasi yang baik dengan murid-muridnya. Berikut ini adalah beberapa upaya dalam membangun relasi, antara lain: 1. Strategi public relation dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan tingkat bawah. Berbicara dengan hubungan sekolah dengan masyarakat, diperlukan strategi khusus lembaga pendidikan agar terjalin komunikasi yang efektif antara sekolah dan dengan publiknya. Dalam lembaga pendidikan, membangun hubungan dengan masyarakat adalah tugas dari Humas atau Public Relation. Humas merupakan garda terdepan dalam lembaga pendidikan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat internal maupun eksternal. Komunikasi yang terbentuk antara Humas lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat diartikan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang program-program dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Strategi public relation sekolah dalam membangun hubungan dengan lembaga pendidikan tingkat bawah berikutnya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta didik SD atau MI. Baik negeri maupun swasta, pada umumnya sekolah selalu memiliki program-program yang tidak dapat dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Program tersebut dapat berjalan dengan sukses apabila dibantu oleh pihak lain seperti masyarakat dan sekolah-sekolah lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sri Minarti yang menyatakan bahwa sekolah perlu melibatkan masyarakat dalam membantu menyukseskan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang kedua, strategi public relation dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan tingkat atas. Strategi public relation selanjutnya dalam membangun hubungan dengan masyarakat adalah melalui pendelegasian peserta didik. Dalam hal ini, Humas tidak dapat berjalan sendiri, melainkan dengan bantuan peserta didik yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan tingkat atas. Selain itu, Humas lembaga pendidikan juga bekerja sama dengan guru bidang studi untuk memberikan pelatihan terhadap peserta didik agar memiliki kemampuan dan mengemban tugasnya sebagai wakil dari sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Omi Abdurrahman
dalam Sulistyowrini yang menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi. Oleh sebab itu, dalam membangun hubungan dengan lembaga pendidikan tingkat atas, humas sekolah tidak dapat berjalan tanpa bantuan dari pihak lain setelah mendelegasikan peserta didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan tingkat atas. Humas sekolah menggunakan citra lembaga yang sudah terbentuk melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan di lembaga pendidikan tingkat atas. Ketika sekolah menjuarai sebuah kegiatan, maka nama sekolah tersebut akan dikenal baik oleh masyarakat. Secara otomatis, publik akan memberikan perilaku positifnya terhadap sekolah. Yang ketiga, strategi public relation dalam membangun hubungan sekolah dengan lembaga non-pendidikan. Strategi public relation dalam membangun hubungan sekolah dengan masyarakat selanjutnya adalah dengan membangun hubungan dengan lembaga non-pendidikan. Sekolah merupakan ujung tombak pendidikan, akan tetapi sekolah tidak dapat berjalan sendirian. Sekolah bisa tetap berdiri dengan membangun hubungan dengan lembaga lain, baik lembaga pendidikan maupun lembaga non-pendidikan. Sebagaimana pendapat dari Sri Minarti yang menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi jabatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Selain lembaga pendidikan, masih banyak lembaga-lembaga lain yang juga ikut membantu kelancaran kegiatan pembelajaran di dalam sekolah. Banyak lembaga di luar sekolah yang mampu memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, keterampilan maupun sikap anak secara keseluruhan. Hubungan antara sekolah dengan lembaga pendidikan tidak hanya diperlukan oleh sekolah saja, melainkan lembaga non-pendidikan tersebut juga memiliki kepentingan sendiri dalam bekerja sama dengan sekolah. Misalnya saja kepolisian, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menertibkan lalu lintas dan memberikan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Dalam hal ini, pihak kepolisian menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan agar pihak kepolisian dapat memberikan tata tertib lalu lintas kepada peserta didik serta memberi penyuluhan terkait bela negara. Selanjutnya, membahas tentang menguatkan teamwork internal. Teamwork merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bekerja sama ke arah tujuan umum, saling membagi waktu, bakat, dan pengetahuan, dan menggunakan metode yang cocok untuk semua anggota tim. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa teamwork merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama secara koordinasi untuk mencapai sebuah tujuan. Terdapat karakteristik yang dapat membentuk dasar dari penilaian tim yang sistematis, yaitu yang pertama tujuan. Arah harus jelas dan berhubungan dengan organisasi paling luas. Hal ini juga harus menjadi komitmen dari para anggota. Yang kedua, bakat. Tim harus memiliki bakat dan keterampilan yang melengkapi untuk tugas. Hal ini harus menjadi dorongan anggota untuk perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, tugas. Para anggota harus mengerti tugas mereka dalam keikutsertaan untuk kesuksesan tim. Mereka harus memiliki komitmen terhadap tugas-tugas tersebut dan kejelasan tentang kontribusi industri. Yang keempat, menjalankan pelaksanaan yang efektif dan berguna harus ada di dalam tim. Pertemuan dan perencanaan harus efektif dan para anggota harus mengetahui bagaimana membuat keputusan, mengatasi masalah, dan membagi serta menerima informasi sebagai sebuah tim. Yang kelima, hubungan interpersonal. Anggota tim perlu untuk berhubungan baik dengan satu sama lain, komunikasi dan memecahkan konflik. Mereka harus saling mendukung satu sama lain. Mereka harus menunjukkan perhatian sehingga level keterampilan semakin tinggi. Yang kelima, penguatan. Sistem penguatan yang efektif dibutuhkan untuk peningkatan teamwork pada level personal. Apresiasi harus tegas dan ini sangat penting untuk pembentukan perilaku tim. Organisasi juga bertanggung jawab untuk penguatan ini. Yang ketujuh, hubungan eksternal. Pembentukan hubungan eksternal dengan lingkungan eksternal harus ada. Dan ini juga harus menjadi hubungan yang sehat dengan unit lain dalam organisasi itu sendiri. Tim juga perlu untuk meninjau lingkungan tersebut untuk mengenali hal-hal yang mencakup ancaman dan kesempatan.
Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan, bakat, tugas, pelaksanaan, hubungan interpersonal, pengetahuan, dan hubungan eksternal digunakan sebagai dasar membentuk teamwork dalam suatu organisasi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Mari kita diskusikan menggunakan grup WA kita ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.